can do anything. Oh, I can do all things. Ya, selamat pagi Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini adalah hari ataupun waktu yang Tuhan boleh berikan bagi kita. Kita boleh bersyukur di dalamnya. Sekalipun kedatipun kita harus beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Saat ini kita mau datang bersama-sama kepada Tuhan. Kita akan menaikkan syukur kita. Ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Hari ini kami ada di tempat ini Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan, hanya karena anugerah-Mu saja Bapa. Kami boleh naikkan syukur kami Tuhan pagi hari ini untuk segala kebaikan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus.
mengurangi kuasa Tuhan. Kau nyatakan bagi setiap rumah-rumah Tuhan. Kau menyatakan setiap pribadi-pribadi kami Tuhan, kuasa Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami dari awalnya sampai akhir nanti Tuhan yang akan menyertai kami, Tuhan yang akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kita harus berada di rumah kita masing-masing, mungkin tidak bisa dengan bebas kita pergi ke suatu tempat, tidak masalah, tidak mengurangi hadirat Tuhan turun atas rumah kita, atas ibadah-ibadah kita yang ada di rumah masing-masing. Tuhan Maha besar, kita percaya kebesaran kedahsyatan Tuhan akan segala mengalahkan segala macam masalah-masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang luar biasa, Maha besar. Tuhan Raja Maha besar. Haleluya. Mari datang menyembah Tuhan Maha besar. Tuhan Raja Maha besar. Haleluya. Mari datang menyembah-Nya. Di dalam kehidupan kita bahwa Tuhanlah yang terbesar dalam hidup kita. Raja segala raja,
sehingga kebenaran firman-Mu boleh Engkau taburkan pagi hari ini pada hati kami yang rindu, yang haus Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, dan biarlah setiap perkataan yang berasal dari Engkau saja Tuhan, membawa kekuatan, membawa sukacita, damai sejahtera bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kebenaran firman-Mu di dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selamat pagi, selamat beribadah di rumah masing-masing. Sekalipun saya dan saudara tidak beribadah bersama-sama, tetapi kita beribadah di rumah masing-masing, dan kami di ibadah di gereja ini, dan tidak akan mengurangi berkat Tuhan, tidak akan mengurangi kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan serta kelimpahan yang dari Tuhan. Karena 2-3 orang berkumpul mencari Tuhan, maka Tuhan akan ada di sana. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita, di rumah kita, sangat khusus untuk memberkati keluarga kita. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal yang kelima ayat 16 sampai 19. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang pergilah, bekerja, jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus diserahkan. Maka mengertilah para manduk Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Saudara sekalian, saya akan ulangi di dalam ayat yang ke-19 dalam kalimat, maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah. Saudara sekalian, kalau kita menyimak dalam pasal yang kelima dalam kitab Keluaran ini, sebenarnya bangsa Israel berada di dalam kondisi yang sangat buruk. Hari-hari yang mereka lalui begitu buruk dan semakin bertambah buruk. Keadaan mereka bukan dalam keadaan yang baik, karena mereka pada saat itu berada di dalam perbudakan bangsa Mesir. Hari-hari yang sangat sulit. Dan kalau kita baca di dalam perikop ini, saudara sekalian, mereka yang selama ini membuat batu bata, tetapi pada saat Musa menghadap Firaun supaya Firaun membebaskan mereka, Firaun menambah beban mereka. Bukannya mengurangi beban mereka, tetapi justru menambah dengan kerja keras dan kerja paksa. Mereka harus mencari jerami sendiri dan kemudian membuat batu bata. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ini sesuatu hal yang sangat menambah beban mereka dari hari ke hari. Pergumulan mereka semakin sulit. Keadaan mereka semakin memburuk. Dari hari ke hari mereka semakin dipenuhi dengan tekanan dari Firaun dan orang-orang Mesir. Dan sampai akhirnya di dalam ayat-ayat berikutnya mereka putus asa, mereka kehilangan pengharapan, mereka menyerah dan mereka tidak berdaya. Dan hal ini merupakan satu kondisi di mana setiap orang tidak mau atau tidak ingin mengalami hal yang demikian. Kondisi-kondisi yang begitu parah, kondisi-kondisi yang begitu sulit,
tidak berdaya, kehilangan pengharapan. Saudara sekalian, hari-hari ini juga adalah hari-hari yang sulit bagi saya dan saudara, bagi setiap orang, bagi setiap manusia yang ada di dunia ini. Dengan adanya COVID-19, virus corona yang begitu luar biasa menggoncang, melanda dunia, maka keadaan kita sekarang begitu sulit. Kondisi kita sekarang begitu susah, seperti yang terjadi pada saat bangsa Israel berada di dalam perbudakan. Sangat sulit. Mereka ada di dalam kesusahan yang begitu besar. Mereka putus asa. Dikatakan tadi, maka mengertilah para mandu Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah. Mereka dalam keadaan yang susah. Ada kesusahan yang begitu besar melanda mereka pada saat itu. Saudara sekalian, hari-hari ini kita berada di dalam kesusahan yang sangat besar. Saudara, kita berbicara tentang bangsa kita di tengah-tengah pandemi yang sekarang ini terjadi. Angka kematian semakin meningkat. Orang-orang yang terpapar semakin banyak. Dan kita tidak tahu penderitaan ini sampai kapan. Ada orang yang memprediksikan sampai tahun 2022. Ada juga orang mengatakan ini bahkan bisa menjadi perjuangan sampai selama-lamanya, karena kondisi keadaan dunia sudah semakin memburuk. Ada orang berkata bahwa kita tidak bisa lagi mengharapkan seperti yang dulu. Tapi itu prediksi, dan kita percaya bahwa Tuhan pastinya akan memberikan pertolongan kepada kita. Kita berada dalam keadaan yang susah. Ketakutan, kekhawatiran melanda seluruh umat manusia. Di mana-mana sepertinya kita sedang berada dalam bahaya yang sangat luar biasa. Saudara sekalian, persis seperti bangsa Israel, mereka berada dalam kesusahan besar. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Itu sekarang yang penting. Apa yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel dalam keadaan kondisi yang begitu memburuk? Mereka berada dalam kesusahan besar. Apa yang Tuhan lakukan? Apa tindakan Tuhan dalam keadaan yang begitu susah? Saudara, kita lihat di dalam ayat yang ke-24 setelah Musa berdoa kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-24 Tuhan memberikan janji. Dia akan bertindak, dia akan melakukan sesuatu. Ayat yang ke-24, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ia dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Ini merupakan satu janji Tuhan, dikatakan oleh Tuhan kepada Musa dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang susah, dalam kesusahan yang besar. Aku akan bertindak, engkau akan melihat bagaimana tangan yang kuat, tanganku sendiri akan memaksa Firaun supaya dia mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Ini adalah satu pengharapan kita di tengah-tengah kondisi yang begitu susah, kondisi yang sangat luar biasa ini. Kita percaya bahwa Tuhan akan bertindak, akan turun tangan untuk menangani semua kesusahan kita, dan ada pengharapan. Ada pengharapan, sekalipun sekeliling kita tidak ada pengharapan, tetapi di dalam Tuhan ada pengharapan.
Dan saya membaca selanjutnya saudara sekalian di dalam pasal yang ke-6. Tuhan melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa. Dan Tuhan sedang memperkenalkan pribadinya, namanya kepada Musa, supaya Musa juga memiliki pengenalan akan Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya. Supaya lewat pengenalan itu, maka Musa memiliki iman untuk percaya kepada Tuhan. Saya menemukan ada 5 ayat di dalam pasal yang ke-6 memperkenalkan nama Tuhan itu kepada Musa, dan itu diulang-ulang. Di dalam ayat yang pertama dikatakan di sana, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Dalam ayat yang kelima dikatakan, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Dalam ayat yang kelima dikatakan, supaya kamu mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Dan yang terakhir dalam ayat yang ke-7, dan Aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Mengapa kalimat Akulah Tuhan ini berulang-ulang dikatakan Tuhan, disampaikan Tuhan kepada Musa, supaya Musa mengarahkan perhatiannya kepada Tuhan, supaya Musa memfokuskan dirinya kepada Tuhan, mengarahkan matanya kepada Tuhan, supaya dia mengenal Tuhan, bahwa Tuhan yang berkarya, Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatunya. Dan saudara, hari-hari ini juga adalah hari-hari yang baik supaya kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, mengarahkan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan. Karena di tengah-tengah kesukaran yang demikian besar, saudara pasti akan tidak berdaya, karena kita mau mengharapkan pertolongan dari mana? Bangsa-bangsa yang maju, orang-orang pintar menjadi tidak berdaya hari-hari ini, karena pandemi yang sedemikian membinasakan dunia. Banyak orang yang sudah meninggal, dan satu orang pun belum mampu untuk membuat imun menangkal penyakit ini. Tidak ada satu pun. Dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Perlindungan kita hanya kepada Tuhan. Dan pada saat kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, mengarahkan kehidupan kita total kepada Tuhan, maka saudara akan memiliki kekuatan untuk bertahan di masa-masa yang sukar ini. Ketika kita mengarahkan perhatian kita, ketika mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, maka saudara akan kuat, maka saudara akan teguh, dan saudara tidak akan tawar hati menghadapi segala pergumulan ini. Saudara sekalian, kemarin saya melihat di salah satu Facebook dari hamba Tuhan, dan hamba Tuhan ini pernah sekolah di salah satu sekolah Alkitab di Solo, dan masa-masa yang sulit ini dia kelihatannya seperti tawar hati dari tulisan yang dia upload di Facebook. Dan saya sampai merinding ketika dia mengatakan bahwa ternyata selama ini hanya kebohongan saja. Dia sudah tidak percaya akan kuasa Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Ini begitu sangat menyedihkan saudara sekalian. Karena apa? Karena dia tidak mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang baik secara rohani bagi kita, walaupun secara daging, secara jasmani merupakan hal yang sangat sulit, tetapi dari segi rohani saudara sedang mengalami berkat-berkat Tuhan. Karena apa saudara? Ada 3 hal yang akan saya sampaikan kepada saudara, berkat rohani di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sangat sukar ini. Yang pertama adalah keadaan yang sulit, keadaan yang buruk
memaksa kita untuk bergantung kepada Tuhan. Ini adalah saat yang tepat untuk kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Selama ini mungkin kita hanya memberikan separuh nyawa kita kepada Tuhan, hidup kita kepada Tuhan. Tetapi hari ini adalah hari yang sangat luar biasa, karena hari-hari ini akan memaksa saya dan saudara untuk bergantung hanya kepada Tuhan. Pada saat kita berada dalam situasi yang buruk, bahkan semakin memburuk, kita merasa tidak berdaya, dan situasi itu akan memaksa kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan kita berada di dalam kondisi seperti ini. Tetaplah berdoa dan tetap di dalam perlindungan dan penyediaan Tuhan. Saya belum pernah melihat dalam sejarah dunia, saudara, atau sepanjang hidup saya, di mana orang begitu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Beberapa kota, negara, ada banyak orang-orang sampai merebahkan dirinya bersujud untuk mencari Tuhan. Ini secara rohani adalah hal yang baik bagi kita. Karena apa, saudara? Kita dipaksa untuk bergantung dan berserah kepada Tuhan. Dan saya sampaikan ini merupakan satu hal di mana kita juga mengalami dimensi rohani yang baru. Karena selama ini kita berpikir hal-hal dunia yang paling utama. Tetapi ketika berada dalam kondisi yang begitu susah ini, saya yakin percaya setiap kita, saya dan saudara, hal-hal dunia itu hanya sementara dan itu tidak ada artinya. Dan sekarang saya dan saudara menempatkan kekekalan menjadi prioritas kita yang pertama. Jadi keadaan yang buruk, keadaan yang susah memaksa kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang kedua, keadaan yang buruk akan menghasilkan kesabaran dalam diri kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Keadaan ini akan menghasilkan roh kesabaran di dalam diri orang percaya. Salah satu buah Roh Kudus adalah kesabaran. Kesabaran tidak muncul secara instan, tetapi membutuhkan kondisi-kondisi yang sulit untuk menghasilkannya, dan kondisi yang buruk dan semakin memburuk adalah alat Tuhan untuk membentuk pribadi kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Kita tidak tahu sampai kapan semua penderitaan dan kesusahan ini berakhir. Tetapi paling tidak ketika kita menuruti protokol yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk berdiam di rumah, untuk tidak kemana-mana selama berhari-hari, berminggu, bahkan sampai berbulan-bulan, secara tidak sadar sebenarnya kita sedang belajar mengenai kesabaran. Saya yakin dan percaya ketika pandemi ini berakhir, akan kita dapati kehidupan kita menjadi orang-orang yang sabar. Yakin Bapak Ibu bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik dalam diri kita. Di tengah kesukaran yang begitu sukar, yakinlah Tuhan secara rohani sedang mengembangkan kesabaran. Salah satu buah dari Roh Kudus ada di dalam saya dan saudara. Ini adalah kabar yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah keadaan yang sulit akan menjadikan kita menjadi bijaksana. Keadaan yang sulit menjadikan kita menjadi orang-orang yang lebih bijaksana. Hikmat akan menjadi mahkota dari keadaan yang tidak menyenangkan. Ketika kita dengan sabar dan rendah hati menjalani kehidupan yang buruk, dan semakin buruk ini
sedikit demi sedikit hikmat Tuhan akan memberkati kita. Kita akan beroleh hati yang bijaksana pada saat kita dengan sabar dan teguh menjalani kehidupan yang penuh dengan kesusahan yang kita jalani sekarang ini. Di balik semuanya penderitaan yang kita alami, tekanan yang kita alami, Tuhan memiliki satu rencana untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Saudara sekalian, seperti pujian yang mengatakan, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami supaya kami menjadi orang yang bijaksana, memperoleh hikmat yang dari Tuhan. Saudara, orang-orang yang dipenuhi dengan hikmat itu tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi keadaan-keadaan sulit, keadaan-keadaan yang susah mendekat itu menghasilkan hikmat. Karena apa? Karena di tengah-tengah kesulitan dan ketidakberdayaan kita menjadi mencari Tuhan, merenungkan kehidupan ini, mencari firman Tuhan, itu akan memberikan kita hikmat yang luar biasa. Saudara sekalian, jadi jangan sampai saudara putus asa, jangan saudara ketakutan dan khawatir berkelebihan, jangan sampai kehilangan pengharapan. Karena di tengah-tengah kesukaran yang kita alami hari-hari ini, Tuhan sedang membentuk karakter kita, Tuhan sedang memberkati kita secara rohani. Karena apa? Karena dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, saudara, Tuhan bekerja untuk memaksa kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Keadaan buruk dan semakin sulit ini akan menghasilkan kesabaran di dalam diri kita dan juga akan membuat kita semakin bijaksana. Oleh sebab itu, tetaplah teguh, tetaplah kuat di dalam Tuhan, tetap berdoa mencari Tuhan. Dan hari-hari ini adalah waktu bagi saya dan saudara untuk semakin dekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang singkat ini dan sederhana ini akan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, Bapa. Engkau menolong seluruh sidang jemaat-Mu di dalam menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, masa-masa penuh dengan kesusahan besar. Tetapi dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, dengan rencana-Mu yang ajaib, Engkau ternyata memiliki berkat khusus secara rohani kepada kami, yaitu untuk mengembangkan karakter kami, untuk memaksa kami untuk bergantung sepenuhnya kepada-Mu, untuk menghasilkan kebijaksanaan, hikmat di dalam diri kami, dan membangun roh kesabaran di dalam setiap kami. Engkau berkuasa atas kami. Biarlah firman-Mu yang penuh kuasa ini akan mengubah setiap kami supaya kami semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan luar biasa, dan saya percaya di atas pujian penyembahan kita menikmati anugerah Allah dan berkat Allah yang luar biasa juga. Lewat kebenaran firman Allah, Tuhan sudah menjamah kita, dan saya yakin dan percaya di ibadah pada pagi hari ini saudara dan saya sangat diberkati oleh Tuhan. Olehnya itu marilah kita berdoa untuk bangsa kita, berdoa untuk gereja, orang-orang percaya, berdoa untuk dunia ini, supaya apa yang sedang dialami oleh dunia dan juga Indonesia serta gereja-gereja yang sedang berada di dalam duka, yang sedang berada di dalam hal yang sangat buruk, Tuhan akan menolong kita. Kita akan datang kepada Tuhan dan mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa di surga, saya percaya Engkau telah hadir di setiap rumah-rumah yang melakukan ibadah di hari ini. Karena itu limpahkanlah anugerah-Mu yang luar biasa ya Tuhan, bagi setiap keluarga-keluarga sidang jemaat-Mu, baik jemaat-Mu yang ada di Rejosari
maupun yang ada di Selokaton. Biarlah semuanya menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan lewat kebenaran firman Allah. Berkati juga Tuhan seluruh kehidupan mereka. Berkati juga seluruh persembahan mereka ya Tuhan yang diberikan kepadamu. Lipatkanlah ya Tuhan Yesus berlipat kali ganda, bahkan 100 kali lipat. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan dan terlebih kesehatan sidang jemaatmu. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga percaya bahwa Engkau sudah memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pemimpin kami Tuhan, Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf serta para menterinya, dan juga Kapolri TNI yang bekerja keras ya Tuhan untuk menjaga keamanan dan juga stabilitas ekonomi negara kami. Kami juga percaya Engkau terus memberkati beliau Tuhan dalam kesehatan dan kekuatan hikmat-Mu turun atas mereka. Kami juga percaya Tuhan Engkau memberkati seluruh kepala-kepala daerah mulai dari provinsi ya Tuhan yang mewakili Jawa Tengah, Bapak Ginanjar. Kiranya Engkau memberkati beliau dengan kasih setia-Mu Tuhan. Demikian juga para bupati yang mewakili Karanganyar Tuhan, Bapak Julian Mono, Engkau memberkati. Dan juga para camat yang mewakili Gondangrejo, para lurah atau Tuhan kepala desa yang mewakili Tuhan kedua desa yang kami layani ini. Demikian juga Tuhan para bayan RT dan LT kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberikan hikmat kepada mereka sehingga keamanan setiap daerah boleh terjaga. Kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau memberkati mereka yang ada di garda depan untuk menyelesaikan persoalan wabah virus corona ini, yaitu mulai dari rumah sakit, dari puskesmas ya Tuhan, rumah sakit swasta, rumah sakit negeri kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Mereka yang bekerja di dalamnya mulai dari para perawat, dokter, bidan, dan juga ya Tuhan alat-alat yang dipakai, Engkau memberkati dengan luar biasa. Dan semua yang mengalami sakit penyakit ya Tuhan, mari Engkau hadir di sana menghibur dan menolong dan bahkan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur Engkau juga memberkati Tuhan kami yang hadir di dalam ibadah pada pagi hari ini dan bahkan mungkin sampai sore nanti. Kiranya Engkau memberkati. Inilah doa dan kerinduan kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Anugerah-Mu kepada jemaat-Mu kiranya semakin hari semakin luar biasa. Mari kita mengangkat hati kita dan tangan kita. Ketika kita mengangkat tangan, itu adalah tanda penyerahan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hadapkanlah wajah-Mu dan hati-Mu, fokuskanlah pandangan-Mu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh kehidupanmu, mulai dari pribadimu, rumah tanggamu, kesehatanmu, pekerjaanmu, diberkati di dalam kasih setia Tuhan. Ketika engkau menghadapi masa-masa sulit pada hari-hari ini, engkau akan mendapatkan kekuatan, engkau akan mendapatkan kelimpahan. Selama engkau berdiam diri di rumah, engkau akan bertemu dengan hadirat dan kekuatan Tuhan. Dan engkau akan melihat mujizat demi mujizat yang datang dari Tuhan di dalam pribadimu dan rumah tanggamu. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa dan kerinduan kami, dan inilah Tuhan ibadah kami pada hari ini kami persembahkan kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus-Nya yang memimpin saudara dan saya mulai hari ini sampai Dia datang kedua kali untuk menjemput kita yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Katakan amin. Amin. Jangan lupa tengah minggu kita ada kelompok-kelompok kecil di dalam rumah tangga. Walaupun itu adalah keluarga kita sendiri, tetapi biasakanlah dirimu untuk ikut KKA kelompok keluarga Allah yang membangun mesbah doa di tengah minggu antara hari Selasa sampai hari Jumat. Kemudian jangan lupa juga mempersiapkan diri untuk minggu depan
depan kita kembali berjumpa di dalam kasih Tuhan bersama-sama. Shalom.